Oke, halo guys. Kali ini aku mau sharing dikit mengenai dry versus wet yang ada di dunia pemrograman. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, dry itu apa, wet itu apa, ya bisa disimak aja. Problemnya itu bermula dari kayak gini. Misal, kita dihadapi oleh sebuah dilema. Apakah kita perlu membuat reusable function di suatu codingan kita? Terus kita dilema tuh. Nah, kenapa kok fungsinya nggak kita buat beda-beda aja ya? Biar fungsinya itu nggak semakin kompleks, nggak semakin besar. Terus ternyata ada lagi dilema kita. Nah, kalau gitu, apakah kita perlu implement suatu desain pattern agar si codingan kita itu menjadi lebih bersih, lebih keren gitu? Atau masalah lagi, nah setelah kita implement suatu fungsi itu, kok malah bugnya semakin banyak ya waktu kita ubah? Padahal kita cuman nambahin if else doang. Nah, itulah masalah dimana kita perlu memilih antara dry atau wet. Jadi dry atau wet itu apa? Dry itu merupakan istilah yang ada di dunia programming yang merupakan akronim dari Don't Repeat Yourself. Artinya, itu buat sebisa mungkin komponen-komponen yang kita buat itu reusable atau bisa digunakan oleh komponen lain. Contohnya, itu kita membuat fungsi baru di mana dia fungsinya itu reusable. Atau kita bisa membuat kayak fungsi-fungsi helper. Misalnya ada manipulasi string, manipulasi format date, dan lain-lain. Kalau wet itu apa? Wet itu write everything twice. Atau komponen yang ditulis ulang, itu nggak masalah. Ini berkebalikan dengan yang namanya dry itu tadi. Contohnya itu kayak gini. Misal, kita membuat fungsi baru daripada modif fungsi existing. Padahal kita cuman pengen menambahkan suatu satu parameter gitu aja. Tapi daripada kita modify existing function yang dimana kita fungsinya itu menjadi lebih gede, lebih kompleks, kenapa nggak kita pisahkan fungsinya aja? Di sisi lain, apabila kita memisahkan fungsi kayak gitu, ada beberapa proses yang memang akan menjadi duplikat. Karena poin utama wet itu memang introduce duplicate kayak gitu. Yang kedua, contoh kedua, itu misal ada di clean architecture, kayak beberapa layer service itu kita buat, atau ada beberapa layer service yang kita buat untuk menghandle jenis input yang berbeda. Misal ada satu parameter aja dalam input, itu katakanlah type gitu, type A, type B, kita buat service yang berbeda lah untuk kedua tipe tersebut. Misal handle type A, handle type B. Jadi itu konsep buat di ranah arsitektur software. Jadi konsep dry dan wet ini nggak hanya di level codingan, tapi itu bisa aja di level yang lebih tinggi, misal ada di arsitektur codingan kita atau bahkan di arsitektur infrastrukturnya. Dan pros cons-nya dari dry dan wet itu seperti ini. Kalau apabila kita berbicara mengenai complexity, dry itu berpotensi untuk mengenalkan complexity yang sangat tinggi. Karena fungsi yang existing, kita modifikasi terus, kita kembangkan terus, hingga fungsinya, line of function-nya itu jadi lebih tinggi. Sementara wet, itu kompleksitasnya cenderung rendah. Tapi, kita membuat komponen yang cenderung duplikat daripada dry. Lalu apabila kita berbicara mengenai komponen enhancement atau ada suatu komponen yang perlu kita enhance, kita tingkatkan fitur-fiturnya, itu dry lebih mudah karena komponen yang kita maintain lebih sedikit. Kalau misal ada fitur A, fitur B yang pakai fungsi yang sama di komponen fungsi A, itu kita bisa modify aja fungsi A tersebut dan komponen A dan B itu akan terefek. Tapi apabila wet, itu banyak komponen yang perlu di-adjust apabila ada use case atau fitur yang perlu kita ubah, karena konsekuensinya wet seperti itu. Dan apabila kita berbicara mengenai breaking change atau suatu perubahan yang merusak desain sistem kita, itu apabila kita menggunakan dry, itu semua komponen yang tidak relevan itu perlu di-adjust. Apabila kita go wet, kita menggunakan wet, itu tidak perlu adjust semua komponennya, karena misal kita wetnya itu di level fitur, ya kita bisa fokus aja ke fitur yang berubah. Kita nggak perlu ada komponen lain yang bermasalah. Biasanya dalam kita menggunakan konsep dry ini, itu didukung dengan yang namanya design pattern, karena design pattern itu cenderung mendukung konsep don't repeat yourself. Dan design pattern ini mengandalkan yang namanya abstraksi komponen. Design pattern itu solve masalah komponen yang menjadi kompleks tadi di dry-nya, itu dengan menambahkan banyak komponen lain sebagai pendukung atau jembatannya. Dan menurutku pribadi, abstraksi itu ada sedikit masalah. Masalah utamanya itu cost-nya untuk kita melakukan abstraksi, untuk kita go dry itu sangat tinggi. Apalagi dalam konteksnya cost waktu. Apabila ada breaking change pada suatu fitur,
itu kita perlu ngediscard semua komponen yang sudah terlanjur kita buat. Apalagi kalau kita pakai desain pattern yang sangat-sangat kompleks untuk mendukung suatu fitur yang sederhana. Jadi gimana solusinya? Kita perlu yang namanya jembatan atau di tengah-tengahnya lah, dry sama wet. Ada konsep yang namanya AHA. AHA ini merupakan akronim dari Avoid Hasty Abstraction. Atau kasarannya itu kita perlu berhati-hati dalam melakukan abstraksi. Kita perlu berhati-hati dalam mengadopsi suatu desain pattern. Dan kita juga perlu berhati-hati dalam membuat reusable komponen. Dan kapan pakai AHA? Menurutku, kita perlu pakai AHA itu di semua situasi. Jadi kita perlu pertimbangan matang tuh apabila kita ingin membuat komponen yang wet atau dry. Jika banyak requirement tidak kita ketahui dan potensial itu bakal merubah atau ya kita perlu merubah fitur-fitur kita dari awal atau bahkan perubahan besar, itu bisa kita terapkan wet tanpa banyak abstraksi. Tapi apabila kita sudah berpengalaman, kita sudah pernah mengerjakan proyek tersebut sebelumnya, dan kita percaya diri bahwa ini akan sesuai dengan pengalaman kita, atau requirement-nya tidak bakal berubah, ya nggak apa-apa kita dry aja, karena dry kan lebih bisa di-maintain ya. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal, dry atau wet, nah itu tergantung dalam situasi dan kondisi teman-teman. Nah istilah kerennya AHA itu tadi, Avoid Hasty Abstraction. Dan oke, itu sekilas mengenai sharingku kali ini. Dan semoga bermanfaat. Apabila kalian punya topik atau hal yang perlu didiskusikan, boleh banget mention di kolom komentar, nanti akan aku bahas. Dan apabila kalian suka videonya, silahkan klik like, gak masalah. Dan ya sekian dari aku, terima kasih.